Kita mau belajar bersama-sama bagaimana hidup kita bersabar dalam penderitaan. Ya. Kalau berkata bersabar, ini berbicara kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang, karena ini adalah keadaan yang sulit, betul ya? Kita tahu keadaan sekarang adalah keadaan yang sulit. Jadi kita perlu bersabar. Nah, kalau dihubungkan dengan integritas itu membutuhkan satu kesabaran. Mengapa? Karena seorang yang berintegritas, ya, ingat beberapa waktu yang lalu, ketika kita belajar bersama-sama tentang Nuh, ya kan? Nuh ada dalam lingkungan, ya kan? Lingkungan yang tidak memungkinkan. Betul? Ketika dia dicerca, ketika dia dicaci maki, lu ngapain nang gunung kamu bikin kapal? Bodoh. Nah, itu kan perkataan bahasa sekarangnya. Tetapi apa? Nuh dikatakan tetap melakukan. Apa artinya? Sabar. Ya kan? Tantangan ada, tapi sabar. Nah, kalau dalam tema GBI, kalau tema GBI itu kan tentang pembentukan karakter ya. Kita pun sebenarnya sama. Karakter itu akan terbentuk. Ingat waktu khotbah daripada Buyo 2 minggu yang lalu ya. Tentang apa? Proses. Ingat? Masih ingat ya? Proses ya. Untuk bisa jadi kupu-kupu harus lewat ulat. Betul enggak? Ketika orang lihat ulat, jijik, takut. Betul enggak? Kita takut ketika melihat ulat. Tetapi ketika kita melihat kupu-kupu, kita jadi senang. Wah, indah sekali kupu-kupu itu. Betul enggak? Kupu-kupu mengalami suatu proses sehingga dia indah. Sama kehidupan kekristenan, ketika kita mau melewati suatu proses, kehidupan kekristenan ketika kita mau melewati suatu proses, kita pun akan kelihatan indah. Amin. Kita pun akan Tuhan pakai. Makanya ketika di dalam, kalau nggak salah, Petrus mengatakan, kamu akan dijadikan perabot yang indah, ya kan? Betul? Dikatakan kau akan dijadikan satu perabot yang indah. Untuk dijadikan satu perabot yang indah itu harus melalui satu proses. Makanya kita harus sabar untuk menderita. Nah, kita belajar dalam Yakobus 5. Yuk. Kita belajar dalam Yakobus 5. Pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Tentang bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang
dan penuh belas kasihan. Amin ya. Saya betul-betul ketika saya baca ini, ayat ini saya betul-betul terberkati. Karena apa? Karena kita sedang diajar di dalam hidup, meskipun kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi kita harus bersabar. Nah, ketika saya membaca arti kesabaran, coba kesabaran itu adalah sikap menanggung ketidakadilan atau penderitaan, bisa kesulitan dan penganiayaan, sambil menyerahkan hidup kita kepada Allah dalam kepercayaan bahwa Dia membereskan segala sesuatu pada waktunya. Jadi kesabaran itu sikap menanggung. Jadi adanya satu sikap menerima ketidakadilan. Untuk menerima tidak gampang, ya kan? Untuk menerima ketidakadilan itu tidak gampang. Karena apa? Tubuh ini seakan-akan pasti menolak, betul enggak? Kita seakan-akan memberontak, apalagi kita tidak melakukan. Kita memberontak. Ya kan? Ketika kita diejek, kita memberontak. Ya kan? Ketika kita mungkin dicaci maki, kita memberontak. Karena apa? Tubuh ini enggak terima. Rupanya, kalau beberapa waktu yang lalu juga saya pernah kita sharing, dunia itu memang membenci kamu. Dunia itu membenci kita. Benar enggak? Dunia itu seakan-akan, kenapa? Kita bukan dari dunia. Jadi dunia itu membenci kita. Keberadaan kita dibenci. Kenapa? Karena dunia ingin supaya kita menjadi seperti dunia. Tetapi Tuhan ingin kita seperti Dia. Paham? Dunia ingin kita seperti dunia, tetapi Tuhan ingin kita seperti Dia. Sangat berbeda. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kekristenan, dunia membenci kita semua. Apa resep yang Alkitab katakan untuk kita dapat bersabar? Rupanya pada kesabaran ini dihubungkan yang pertama. Itu ada ayat yang bersabarlah karena kedatangan Tuhan. Itu yang pertama. Terus kemudian dijelaskan lagi. Yang kedelapan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena apa? Dikatakan kedatangan Tuhan. Rupanya kita bersabar itu dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Mengapa? Coba keluarkan yang skema pertama. Nah ini masa, kita tahu masa itu ada 3 masa. Masa yang pertama itu masa 2000 tahun. Ini Adam, terus Abraham. Ini masa Yesus, ya. Terus kemudian ini masa di mana rapture sebenarnya. Ini masa rapture. Kemudian ini masa 1000 tahun. Dan kemudian di sini ini ada masa dikasihkan, kalau Wahyu mengatakan diberikan waktu sebentar lagi. Waktu sebentar lagi apa? Iblis untuk dia berusaha mempengaruhi orang-orang yang ada di sini. Nah, baru kemudian itu iblis di sini dikalahkan di kedatangan yang kedua. Ini yang pertama. Nah, kalau kita lihat, nah, sekarang ini kita ini sudah ada di sini, di daerah sekitar mendekati ini. Saat ini kita ini sedang dalam masa-masa sukar, kita sedang di sini. Coba sekarang skema yang kedua.
Ngertikah kita ini? Skema yang kedua, coba skema yang kedua. Gambar yang kedua. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kurang jelas. Karena ini saya foto. Ya. Jelas ya, ini ya. Nah, ini orang. Nah, orang yang dalam Tuhan mati. Nah, ini supaya ini saya juga lagi apa? Ketika saya dapatkan gambar ini saya juga lagi belajar. Orang yang dalam Tuhan mati. Nah, ini pada kematian roh orang yang percaya ini pergi bersama Kristus. Dia ada dalam Firdaus. Tubuhnya mati. Betul ya? Paham? Tetapi orang yang sesat, ini orang yang tidak percaya Yesus, orang itu tubuhnya masuk ke bawah. Tolong dibawa. Nah, ini tempat penyiksaan atau disebut kalau bahasa Ibrani, coba yang di sini gambar. Nah, terus Hades atau Seul. Nah, sampai di sini paham? Orang kalau mati, orang dalam Tuhan masuk bersama dengan Kristus. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan masuk ke Hades atau Seul. Lah, pada masanya ini, ini ketika pada masanya, coba ini. Ketika rapture nanti, ini berbicara rapture. Pada masanya rapture, orang yang percaya, ini orang akan dibangkitkan. Orang percaya akan dibangkitkan di atas awan-awan. Orang sesat di mana? Orang sesat belum. Ya. Orang sesat masih belum. Ini bagi orang yang percaya, dijemput. Jadi dia tidak mengalami masa yang dikatakan masa tribulasi, masa kesukaran. Ya, orang tidak mengalami suatu masa kesukaran. Nah, kemudian yang di bawah ini terjadi suatu masa, yaitu masa antikris, di mana antikris akan berkuasa, antikris akan mendirikan tahtanya, dan orang dipaksa untuk mempercayai antikris. Dan itu adalah masa yang sangat-sangat sukar. Nah, kalau kembali kemudian ingat yang tadi, masa antikris, coba gambar yang pertama tadi dikeluarkan lagi. Gambar yang pertama. Nah, kemudian setelah itu ini kan antikris dikalahkan kan? Ini kan masa antikris dikalahkan. Nah, kita masuk pada masa ini. Pada masa ini, masa yang damai. Kita ikut memerintah, orang percaya kan ikut memerintah. Orang percaya akan ikut memerintah. Mungkin ada yang jadikan gubernur, ya kan? Mungkin ada yang jadikan bupati. Mungkin ada yang jadikan RT. Mungkin. Nanti terserah kebijaksanaan Tuhan, ya kan? Saya tidak bisa ngomong itu kan terserah kebijaksanaan Tuhan. Betul enggak? Nah, pada masa itu baru setelah masa itu habis, nah ini masa ini baru orang yang tidak percaya ini dibangkitkan juga. Nah, pada masa ini barulah yang dikatakan adanya satu pengadilan abadi. Nah, pengadilan abadi ini apa? Ini berbicara sebenarnya orang yang percaya Yesus itu sebenarnya bukan diadili istilahnya. Tetapi orang itu akan dipanggil, orang itu akan diberikan upah. Nah, yang dikatakan itu, makanya dikatakan bertahanlah, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Maksudnya itu apa? Pada masa ini loh, paham? Paham? Sampai di sini paham? Sampai pada inilah kita akan menerima bagian yang Tuhan berikan. Makanya dikatakan bersabar. Memang
Memang itu berat. Ya kan? Memang itu sakit. Tetapi ada yang dikatakan upah yang menanti. Makanya kalau dibaca, makanya coba direferensikan dalam 1 Petrus. 1 lembar lagi, 2 lembar mungkin kalau nggak salah. Coba 1 Petrus, kalau nggak salah 1 Petrus 4 ayat yang ke 13. Dikatakan apa? Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebab apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita. Yaitu apa? Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saya katakan, ada suatu masa yang Tuhan sediakan bagi orang yang dapat bertahan. Memang sekali lagi pengiringan kita pada saat ini berat. Dunia seakan membenci kita. Dunia seakan tidak menghargai kita. Bahkan dunia mencemooh kita. Tapi ingat, ada upah yang menantikan kita. Oleh sebab itu mengapa? Kembali ke ayat Yakobus 5. Digambarkannya kalau yang pertama tentang kedatangan Tuhan. Dia juga digambarkan bagaimana tentang petani. Mengapa digambarkan petani? Karena petani itu pertama berjerih lelah, betul? Gak ada petani yang langsung tahu-tahu tanah dijorno baik. Tahu-tahu pecukul keluar padi, pecukul keluar bulir-bulir, enak teman. Iya kan? Petani itu harus mencangkul. Benar nggak? Enak atau nggak mencangkul? Berat. Orang yang nggak pernah nyangkul, suruh nyangkul, nggak usah ngomong nyangkul lah. Coba berjemur 1 jam saja, jam 9, jam 10. Orang yang putih-putih, alah ireng. Bener nggak? Ngomong, kosong ireng. Itu baru cuma berjemur, belum disuruh nyangkul. Tetapi itulah, sekali lagi, itulah suatu proses. Iya kan? Petani kalau nggak mau mencangkul, petani tidak mau bekerja keras ketika pada awalnya, jangan harap petani akan mendapatkan hasil. Iya kan? Karena itu suatu proses yang harus dilewati. Sama. Tidak ada di dalam kamus kekristenan. Sekali lagi saya katakan, camkan ini. Panggilanmu dan panggilanku bukan panggilan untuk enak. Camkan. Panggilanmu dan panggilanku bukan panggilan untuk enak. Tetapi panggilanmu dan panggilanku adalah menderita seperti Kristus. Amin. Engkau dan saya sedang diajar untuk mengikuti teladannya. Mau menderita, itulah panggilanmu dan panggilanku. Kalau orang Kristen tidak mau menderita, cuma oh Tuhan aku ini maunya selamat, nggak ada, ya kan? Nggak ada kamu langsung selamat kalau tidak melalui satu penderitaan. Karena penderitaan harus dimulai, penderitaan harus dijalani, penderitaan harus dijalani, dan itu adalah suatu syarat. Kalau orang Kristen tidak mau menderita, jangan jadi orang Kristen. Kenapa? Panggilan kekristenan adalah panggilan menderita. Baru setelah engkau menderita, baru setelah kita menderita, ada mahkota,
yang Tuhan sediakan bagi yang menderita. Kalau kita nggak mau menderita, jangan harapkan ada suatu mahkota. Ya. Kalau kita nggak mau menderita, jangan harapkan apa mahkota. Karena mahkota didapat harus melalui penderitaan. Pikul saleh. Harus bayar harga. Makanya seringkali kekristenan itu bayar harga. Kekristenan itu bukan untuk cari untung. Maaf. Kita jadi orang Kristen itu bukan cari untung. Karena kekristenan adalah bayar harga. Sesatlah jika engkau dan saya mencari Kristus hanya untuk cari untung. Diukur cuma dari materi. Saya ulangi sekali lagi. Maaf. Sesatlah kita jika kita mencari Tuhan. Diukur dari materi. Karena pengiringan kepada Tuhan lebih daripada materi. Amin. Pengiringan Tuhan itu lebih daripada materi. Kalau orang yang ngerti, materi itu bonus. Bapak Ibu, camkan, materi itu bonus. Setuju? Asal kita tahu menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, materi itu akan mengikuti. Materi itu sebenarnya tidak perlu kita kejar. Kalau yang ngerti loh. Karena kita ini tanpa sadar kita ini terjebak. Dunia ini sedang membawa kita pemikiran kepada kita. Kalau nggak ada materi, kita nggak bisa apa-apa. Tuhan bisa buat air jadi anggur. Tuhan bisa buat batu jadi roti. Tuhan pun bisa buat apa yang kau pegang. Ketika engkau menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar, akan dibuat menjadi berhasil. Cuma persoalannya apa? Sudahkah kita siap? Nah, ini pertanyaannya. Kita seringkali terfokus materi, ayo kerja keras. Nggak salah, memang orang itu hidup harus kerja. Kalau nggak kerja, maka dikatakan Amsal ngomong apa? Jangan makan. Semut seperti semut, belajar bersemut, ya kan? Kalau Paulus mengatakan jangan makan, betul ya, Paulus ya. Kalau engkau nggak kerja, nggak usah makan. Kalau jadi orang Kristen malas, nggak usah makan. Kenapa? Karena untuk kita itu kita harus bekerja. Tetapi jadilah orang yang bijaksana. Hafal ayat Mazmur 127. Apa? Saya juga apa? Itu sih yang berkat Tuhan itu di mana? Di juga situ kan? Betul ya? Sia-sia penjaga karena berkat Tuhan diberikan pada waktu tidur. Ya kan? Benar. Tuhan berikan berkat itu waktu tidur. Kalau orang yang menangkap itu, firman itu ya dan amin dan tidak pernah salah. Cuma cara tanggap kita saja. Ini sedikit kesaksian. Sekali lagi maaf ya. Saya cerita ini maaf, jangan ditanggapi dari sisi
pamer. Jangan ditanggapi dari sisi yang berlebihan. Cuma saya sendiri pun sedang mengalami ini, karena saya kan juga orang, ya maaf, Bapak Ibu tahulah, saya ini seorang yang juga orang yang berusaha dagang kan, ya kan? Saya ini orang yang jualan juga, betul nggak? Makanan oleh-oleh. Saya tuh sampai bingung, baru saya sampai bingung. Masa pandemi kok bisa ngalami? Saya ngomong, saya baru ngalami yang namanya kemarin mulai hari apa ini? Kamis ya? Kamis Jumat tuh sampai sekarang itu baru tuh habis semua. Itu sampai saya bingung. Karena pandemi, sampai yang namanya saya dulu sebelum pandemi aja belum pernah ngalami yang namanya kritik antara kritik putih dan kritik hitam itu habis, saya belum pernah ngalami. Kok malah ngalami sekarang? Maksudnya apa? Cobalah berpikiran. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka yang lain pasti mengikuti. Kadangkala kita berpikiran apa? Bagi cekek kalau kami. Apa yang harus aku kerjakan ya? Apa ya? Orang seperti apa? Dosa. Enggak salah. Berkat Tuhan diberikan kepada orang yang dicintainya. Saya ulangi sekali lagi, berkat Tuhan diberikan pada orang yang dicintainya. Bukan orang yang bersusah payah. Makanya jaga konsisten kehidupan. Ya kan? Ya kan? Sabar. Dan yang ketiga, mengapa diberikan dihubungan dengan para nabi? Kalau itu dipakai contoh, ini untuk PR nanti sore. Karena saya jujur kalau perenungan waktunya kadang-kadang masih kurang. Ini PR nanti sore. Mengapa? Ini satu contoh. Mengapa dikatakan orang menderita itu bahagia? Benar enggak? Orang dikatakan menderita berbahagia. Ayat Alkitab boleh ngomong lo ya, betul enggak? Engkau menderita itu berbahagia. Kalau kita lihat, dibuka lagi yang tadi Yakobus 5. Coba. Yakobus 5. Dikatakan 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami telah menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang Allah berbuat yang disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Rupanya kita diajar untuk belajar untuk kepada para nabi yang mereka bertekun. Contoh Ayub, dalam cercaan, dalam tekanan, dia tetap setia dan Tuhan memberikan upah. Dan upah itu tidak lalu. Sebagai penutup, saya betul-betul sangat terinspirasi ketika saya baca, saya tidak sengaja waktu saya hari Rabu yang lalu, saya buka di GBI tentang inspiratif yang dikirimkan oleh Buyu kalau nggak salah. Yaitu tentang seorang yang bernama Fanny Crosby. Baca? Nah, ini cuma saya edit beberapa, tapi saya sampai inspirasi. Bagaimana orang ini, meskipun dalam keadaan yang dikatakan sebenarnya dia salah, dalam arti mengalami dokter yang pegang dia salah, karena dia buta, itu karena dokternya salah. Kenapa? Dia itu ada infeksi, ini cerita sebentar. Dia itu ada infeksi di
matanya pada umur 6 minggu. Malah dikasih salep oleh dokter itu. Infeksinya sembuh, matanya buta. Terus apakah dia menyalahkan dokter itu? Ya. Pandangannya dia, ketika dia menghadapi satu penderitaan, luar biasa. Silakan. Frances Jane Crosby, atau biasa dikenal dengan Fanny Crosby, lahir di desa Brewster, daerah bagian utara kota New York, 24 Maret 1820. Saat usianya baru 6 minggu, dia mengalami demam. Namun karena salah penanganan dokter, kedua matanya menjadi buta. Di tahun itu juga, ayahnya meninggal dunia, hingga bayi kecil itu hanya diasuh oleh ibu dan neneknya. Saat berusia 5 tahun, melalui pemeriksaan dokter diketahui matanya tidak bisa dioperasi dan kebutaannya bersifat permanen. Sejak itu gadis kecil itu menjalani hidupnya dalam kegelapan. Namun kekurangannya dalam penglihatan ternyata diimbangi dengan kepekaannya menulis puisi dan lirik lagu. Sepanjang hidupnya, dia telah melahirkan hampir 8.000 lagu dan 3 buku kumpulan puisi. Dia juga menulis lagu-lagu pop, lagu-lagu bertema patriotik, dan lagu-lagu pujian, hymn. Selama hidupnya, Fanny Crosby merupakan figur yang sangat dikenal di seluruh Amerika. Dia dijuluki Ratu Penulis Lagu Gospel. Beberapa lagu pujian karyanya yang terkenal antara lain Blessed Assurance, Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia, Pass Me Not, O Gentle Savior, Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku, All the Way My Savior Leads Me, Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring, Safe in the Arm of Jesus, Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, Keep Me Near the Cross, Kidung Jemaat 368, Pada Kaki Salibmu, dan masih banyak lainnya. Bahkan setelah Fanny meninggal pun, 3.000 gereja di seluruh Amerika Serikat memperingati 105 tahun Fanny Crosby pada tahun 1925. Awal ketertarikannya pada musik yaitu pada saat dia berusia 8 tahun. Fanny dan ibu dalam hidupnya. Lirik lagu Pass Me Not, O Gentle Savior, Mampirlah Dengar Doaku, dibuat setelah Fanny berbicara dalam pelayanan di sebuah penjara di Manhattan dan mendengar komentar para tahanan agar Tuhan tidak meninggalkan mereka. Namun di sumber lain disebutkan bahwa lirik lagu tersebut dibuat Fanny karena terinspirasi dari cerita Alkitab mengenai orang buta yang mendengarkan kedatangan Yesus dan mereka berteriak agar Yesus tidak melewati mereka dan mau menghampiri mereka. Musiknya dibuat oleh Phoebe Knapp, seorang industrialis yang mempublikasikan banyak lagu-lagu Fanny Crosby. Fanny Crosby menikah tahun 1858 dengan Alexander Van Alstinem, seorang tunanetra juga dan juga pemusik. Tahun 1859, putrinya lahir namun meninggal dalam tidur setelah lahir. Kematian putrinya tersebut menginspirasi Fanny menulis sebuah syair lagu, Safe in the Arm of Jesus, Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Dengan lagu dibuat oleh William Haddown. Selain aktif dalam menulis puisi dan lirik lagu, Fanny Crosby juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten untuk memperjuangkan pendidikan bagi orang buta dan misi penyelamatan. Setelah tamat dari NYIB, Fanny Crosby menjadi wanita pertama yang tampil di hadapan Kongres Amerika untuk membacakan puisi. Tanggal 24 Januari 1844, Fanny Crosby bersama siswa-siswi NYIB mengadakan konser di hadapan Kongres Amerika dan menyerukan pembentukan lembaga pendidikan untuk orang buta di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Tahun 1846, mereka juga tampil di hadapan Kongres Amerika bersama-sama dengan delegasi Institut Orang Buta Philadelphia dan Boston, mengadvokasi dukungan pendidikan untuk orang buta di New York, Philadelphia, dan Boston. Tahun 1846, Fanny Crosby menjadi instruktur di NYIB, mengajar tata bahasa, retorika, dan sejarah. Saat mengajar di sana, dia berteman dengan Grover Cleveland, yang di kemudian hari menjadi Presiden Amerika Serikat. Cleveland yang saat itu berusia 17 tahun, sering mentranskrip puisi-puisi Fanny yang didiktekan kepadanya. Presiden Cleveland memberi rekomendasi pada buku autobiografi Fanny Crosby yang diterbitkan pada tahun 1906. Meskipun selama hidupnya, Fanny Crosby telah menulis hampir 9.000 lirik lagu,
Namun penghasilannya dari lagu-lagu tersebut sangat sedikit. Hal ini disebabkan sifat royalti saat itu hanya diberikan kepada komposer lagu dan tidak kepada penulis lirik. Dia hanya dibayar putus $1 atau $2 per lirik. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memiliki rumah sendiri dan hanya tinggal di rumah-rumah sewa. Namun demikian, Fanny tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan menganggap tujuannya menulis lirik adalah untuk memenangkan jiwa orang-orang bagi Kristus. Fanny Crosby telah melakukan banyak karya besar dalam masa hidupnya yang panjang. Kegelapan tidak menghalanginya untuk menciptakan puisi dan lirik lagu yang indah, serta berjuang untuk misi membantu pendidikan orang buta sepertinya. Dia meninggal dalam usia 95 tahun pada tanggal 15 Februari 1915. Kiranya kisah Fanny Crosby kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dengan keterbatasan yang kita miliki, percayalah, melalui kita kemuliaan Allah akan dinyatakan. Karena di saat kita lemah, kuasa Allah akan dinyatakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam keterbatasan, dia tidak pernah menyalahkan. Saya sangat, bahkan saya mencatat ini dalam kata-kata yang lain, kata-kata Fanny Crosby. Dia dikatakan, apakah engkau menyesal ketika engkau buta? Kalaupun aku boleh memilih, aku tetap ingin tetap buta. Karena waktu aku mati, yang pertama-tama aku ingin melihat Yesus Juru Selamatku. Saya sangat terinspiratif ketika orang ini dapat memahami, ya kan? Di dalam penderitaannya, dia tidak pernah menyalahkan. Sampai dikatakan dia tidak punya rumah loh, dia kontrak. Loh? Satu tekad yang dia pegang, asal Injil Kristus itu sampai. Kata-kata lagunya kita tahu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Janganlah Tuhan lalu mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan lalu beri bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur akan kebaikan-Mu yang melimpah buat kami saat ini Tuhan. Kami masih boleh belajar. Kami masih boleh Tuhan merenungkan firman-Mu. Kiranya ini menjadikan satu kekuatan buat kami Tuhan. Jangan Kau lalui hidup kami. Pandanglah kami Tuhan. Pandanglah kami. Lihat kami. Meskipun kami dalam kesesakan,
Pandang kami Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Dengar doaku, Tuhanlah katakan Yesus, Yesus Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita terus diingatkan melalui firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita terus diberikan kemampuan untuk tetap bersabar. Karena waktu Tuhan pasti Tuhan nyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Mungkin hari-hari ini kita sedang diproses melatih kesabaran kita. Entah itu berhubungan dengan pekerjaan kah, berhubungan dengan rumah tangga atau yang lain. Tapi kalau memang itu seizin Tuhan, percayalah ada waktunya pasti berakhir. Pasti pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Kalau engkau menghadapi kesulitan karena memang itu kesalahanmu sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat-cepat engkau minta ampun kepada Tuhan. Supaya pemulihan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat waktu yang baik yang Tuhan berikan untuk kami pagi ini boleh bersama-sama umat Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengar pesan firman pagi ini. Apa yang telah kami dengar pagi hari, biar itu tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas kami tahu. Tapi firman Tuhan itu terus melatih kami, memproses kami, membentuk kami. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Sekalipun dalam proses kami tetap bisa bertahan dan bersabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dan berkati hamba-Mu Gandor yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Terus beri hikmat dan kuasa-Mu supaya terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, kesaksian tentang kebenaran Tuhan
supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang hadir pagi ini, yang sudah mendengarkan pesan firman Tuhan ini, biarlah itu semuanya memberkati kami semuanya, sehingga ketika kami pulang ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bulan-bulan ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, terus tambah setia kepada Tuhan. Ketika Kau menambahkan usia buat mereka, supaya mereka terus mengerti, supaya tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk menyerahkan persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Tuhan, ibadah Kau memimpin dan terus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, supaya terus dapat melakukan, mengerjakan pelayanan yang dipercayakan dengan kekuatan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan berpisah satu dengan lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menuntun Tuhan, penyertaan Tuhan, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari saudara pun dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara pun kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita sepakat berkata, Amin.